perkenalkan, saya menggantikan Pak Ketua Daerah. Beliau oleh karena mengalami kurang sehat, sakit karena telah bekerja dalam persiapan Rakerwil yang diadakan di Klansam. Jadi sekarang beliau sedang istirahat. Saya menggantikan beliau. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu sekalian, tentu kita sangat bersyukur bahwa memimpin kita ada dalam ibadah yang kita laksanakan malam ini dan sampai kepada besok, lusa dan hari Rabu kita terakhir. Bapak Ibu bisa, ibu-ibu maksudnya, bisa istirahat dengan baik di tempat ini. Mohon maaf mungkin ada tempatnya yang bagus, ada tempatnya yang agak terbatas. Jadi harap dimaklumi. Kemudian ibu-ibu yang menginap karena ini naik turun tangga yang tinggi. Kalau anak-anak, ada ibu-ibu yang bawa anak kecil, harap tidak usah nginap di lantai 3. Jadi cukup ditempatkan di bawah ini supaya menjaga kemungkinan karena cukup tinggi dan juga di atas keamanan kita bersama-sama menjaga, baik itu lampu, baik itu apa saja yang digunakan. Kalau ibu-ibu yang di SD 2 itu menggunakan obat nyamuk bakar, untuk itu bisa menjaganya dengan baik atau tidak menggunakannya. Lebih baik menggunakan yang lain jika ada nyamuk. Mengingat kita sudah dipinjamkan gedung SD dengan segala fasilitasnya, mereka kasih gratis, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita kerjasama dengan mereka, lingkungan ini sangat baik dan kita menjaganya alat-alat, karena kami sudah berjanji kalau rusak kami akan ganti. Jadi kalau mejanya patah kami mesti ganti. Nah karena itu udah daftarnya cuma 100, masa lalu kita tidak jaga gitu. Kami kemarin di Rakerwil 300.000 daftarnya waktu itu. Satu orang 300.000. Jadi kita di sini nih 100.000. Ada juga yang tak bayar gitu ya. Dengan ibadah pakai AC gitu. Juga ada nginap pakai AC juga kan. Artinya kita mau membantu ibu-ibu supaya ibu-ibu dari daerah bisa termotivasi dalam kita mengiringi Tuhan. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25 ayat 1 dan berapa ayat yang saya baca. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel.
Tanyakanlah kepada orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya, dan seterusnya kita akan melihat kemudian di teks ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, malam yang pertama ini adalah tantangan kaum perempuan menjadi agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Tantangan kaum perempuan menjadi agen pelayanan prima dalam gereja. Kita sekarang melihat dari sudut tantangannya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, banyak kaum perempuan justru tantangan berat dalam dirinya itu bukan berada di kebun sawit. Tantangan beratnya bukan di kebun karet. Tantangan beratnya bukan di tengah ladang. Tapi tantangan beratnya adalah ada seorang yang bernama Nabal. Itu tantangan beratnya. Ada amin ibu? Nabal ini menjadi tantangannya berat sekali yang dihadapi oleh ibu-ibu. Bukan di kebun karet, bukan di tengah ladang, bukan di kebun sawit. Tapi ada masalah yang dihadapi, yaitu Nabal, seorang bernama Nabal. Apakah ada ibu-ibu yang suaminya bernama Nabal di sini? Ada? Ibu-ibu dari Sukau, angkat tangan lu. Sukau, mana Sukau? Karena saya selalu ingat kalau pakai baju orang ini, saya tahu dari Sukau juga. Ada enggak nama suami-suami ibu nama Nabal? Siapa yang mau kasih nama Nabal? Kalau Nabal ada ya. Tapi Nabal tidak ada yang kita punya suami namanya Nabal, bukan. Tetapi ibu-ibu, banyak suami-suami kita tabiatnya seperti Nabal. Ada amin? Itu dia. Tabiatnya, namanya tidak ada, tetapi tabiatnya ada. Seperti Nabal. Apa kelakuan dia sini? Kita tahu dia peminum, pemabuk. Dia keras kepala. Dia tidak menghargai istrinya dan segala macam. Kalau kita pelajari tentang siapa Nabal, itu dari sisi ibu-ibu. Sebaliknya, ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, tantangan berat daripada suami bukan kerja di parit emas. Memang betul itu tantangan beratnya. Bukan juga di kebun sawit. Tantangan berat para suami bukan juga ada di kantor. Tetapi tantangan berat para suami itu menghadapi istri seperti berkelakuan dan karakternya Isabel. Ibu-ibu tahu siapa Isabel? Tahu? Kalau ibu-ibu siapa Isabel? Isabel? Istri siapa? Istri Ahab. Yang kelakuannya apa? Penyembah berhala. Dialah yang merancangkan pembunuhan para imam kan? Bagaimana caranya? Lalu kemudian ia merampas, merancangkan, mengatur strategi bagaimana mengambil tanah Nabayot yang ada di depan tanah, bukan tanah yang diberikan oleh, bukan Nabayot maksud saya, Nabot yang ada di depannya. Nah, bagaimana ia merancangkan yang jahat ini? Itu Isabel. Tantangan berat Yesus para suami itu ada juga
menghadapi istri-istri yang bertabiat Islam. Tapi tantangan berat kaum ibu adalah menghadap karakter suami seperti Nabal. Sekarang mari kita perhatikan, apa tantangan kaum perempuan menjadi agen penggerak pelayanan prima dalam gereja? Apa tantangannya? Kalau kita bicara tentang pelayanan prima, tidak lain adalah pelayanan yang terbaik, pelayanan yang utama, pelayanan yang dipuji, kemudian dihargai di suatu gereja. Ini kan bicara tentang pelayanan prima, nanti kita akan bahas pada waktu kita di seminar itu. Nah, ibu-ibu dipanggil dalam menghadapi, dipanggil tempat ini, dalam retret ini, untuk satu tujuan seperti itu, agar nanti kiranya kalau pulang dari tempat ini, kira-kira ibu-ibu kemana, Bu? Kemana? Jadi saya mau korban ibu-ibu, khusus untuk bawa ibu-ibu gitu. Kalau sudah ke kamar kecil kembali lagi. Ibu-ibu diharapkan agar setelah pulang dari retret ini, ibu-ibu bisa menjadi seorang pelayan di dalam gereja, tapi pelayanannya berubah. Ada pembaharuan dalam pelayanannya. Sikap tindak tanduknya bagaimana supaya gereja bisa maju, gereja bisa dihargai, gereja mendatangkan kejayaan. Inilah diharapkan dalam retret ini gitu. Tantangannya apa? Tantangannya terdapat pada ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Tantangan yang pertama adalah mengubah yang buruk menjadi yang baik. Ini tantangan yang paling berat, ibu-ibu. Ada tabiat buruk, tapi bagaimana mengubah yang lebih baik? Abigail adalah seorang istri yang cantik dan bijak. Akan tetapi ia terperangkap dalam pernikahan seorang yang bernama Nabal dengan segala tabiat negatifnya. Jadi karena itu, kaum wanita yang masih muda, maka pikir baik-baik waktu kita mengambil keputusan dalam pernikahan. Jangan juga kita terperangkap dalam pernikahan itu sehingga kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Memang Nabal adalah seorang yang kaya, tetapi kelakuannya sangat buruk. Ia sombong dan angkuh. Ibu-ibu, memang suami ibu-ibu sekarang seorang yang kaya atau berkecukupan. Tapi puji kepada Tuhan, semuanya kalau itu ibu-ibu dapati dalam rumah tangga. Tapi ingatlah Bapak Ibu, kekayaan seorang laki-laki tidak akan ada jaminannya akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Memang suami ibu-ibu berkecukupan hari ini, tapi ingatlah, segala kecukupan, segala kekayaan tidak akan membawa jaminan bahwa keluarga kita akan membawa kejayaan, akan membawa kebahagiaan. Keluarga ibu akan bahagia kecuali ada Yesus di hati suami-suami keluarga itu. Kecuali ada Yesus. Inilah pokok utama kita. Mengapa kita harus membicarakan seperti ini? Tantangan berat kita, bagaimana mengubah yang buruk ini menjadi baik. Bagaimana mengubah tabiat Nabal yang jelek ini, yang buruk ini, kemudian dia menjadi baik. Tapi selesai kita membaca teks ini, kita tidak pernah menemukannya, bukan? Tetapi pembaharuan terjadi. Jadi, bersyukurlah kalau suami ibu-ibu memiliki kekayaan, memiliki harta yang cukup. Tapi ingatlah, tidak ada jaminan kekayaan dan kecukupan bisa diraih kebahagiaan juga dalam rumah tangga. Tidak ada jaminannya. Kecuali ada Yesus di mata suami ibu-ibu itu. Kecuali ada tangan Yesus di tangan
daripada suami ibu-ibu itu. Kalau ada tangan Yesus di tangan suami ibu-ibu, maka tidak mungkin tangannya digunakan untuk kekerasan kepada ibu-ibu. Ada amin? Kalau ada tangan Yesus di tangan suami ibu-ibu, tak mungkin dia bisa melakukan kekerasan kepada istri-istrinya. Hanya karena pertanyaan besar, mengapa ia melakukan kekerasan? Karena yang punya tangan tapi tidak punya tangan Yesus. Dia hanya bisa menyanyi, berikanku mata seperti matamu. Hanya di pinggir mulut saja. Kalau di gereja kita nyanyi lagu itu tidak ada gunanya. Yang bagusnya waktu kita menyanyi di rumah ada masalah, kekurangan dan kemiskinan, baru lagi itu cocok. Berikanku mata seperti mata. Itu cocoknya di pos-pos PI. Kalau di gereja seperti ini tak cocok lagi. Mata apa? Semuanya sudah ada. Yang cocok di pos PI, berikanku mata Tuhan seperti matamu, berikan kaki seperti kakimu melangkah, berikanku hati seperti hatimu. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada jaminan. Walaupun suami ibu-ibu memiliki segala-galanya, tidak ada jaminan. Apa yang kurang dari Nabal? Ia memiliki kekayaan yang amat besar, tetapi kelakuan yang buruk. Tantangan seorang Abigail, bagaimana mengubah yang buruk ini menjadi baik? Kita tahu Nabal dia suka mencaci maki. Kalau kita baca tadi, bagaimana yang mencaci maki anak buahnya Daud, yang anak buahnya Daud ini sudah menjaga kambing domba mereka dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tumpah. Ini kelakuan. Bukankah itu ibu-ibu juga menjumpai suami-suami seperti ini, laki-laki seperti ini? Ada, memang tidak banyak. Banyak yang baik, tapi ada juga kelakuan suami-suami seperti ini. Mengapa ini terjadi? Karena Yesus tidak ada dalam dirinya. Yesus yang dipuja-puja, Yesus yang kita puji dalam rumah ibadah, tapi Yesus itu jauh dari mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua tabiat buruk itu adalah dosa dan pintu masuk menuju kehancuran dalam rumah tangga. Saya ulangi lagi. Semua tabiat buruk itu adalah dosa dan itu pintu menuju kehancuran dalam rumah tangga kita. Kalau ada suami-suami yang sekarang tabiatnya buruk, pertama itu dosa. Tapi ingat ibu-ibu, itu kita sedang berjalan, sedang menuju kepada pintu kehancuran dalam rumah tangga. Kalau tidak bertobat, kalau tidak dipulihkan, kalau tidak berjumpa dengan Yesus. Persoalannya bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ini persoalan yang paling berat kita sampai Tuhan panggil kita. Bagaimana suami saya bisa bertobat? Bagaimana suami saya bisa percaya kepada Tuhan? Maka syukurlah Bapak Ibu, kalau ibu-ibu mempunyai seorang, ada hamba Tuhan gembala sidang di sana yang dengan konsistensi yang kuat dia mengajar kebenaran-kebenaran, di samping menyelamatkan jemaat, di samping menyelamatkan gereja, tapi menyelamatkan suami-suami ibu-ibu juga, menyelamatkan ibu-ibu juga, menyelamatkan generasi, supaya dalam hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi semua tabiat buruk itu adalah dosa dan itu pintu masuk menuju kehancuran dalam rumah tangga. Ibu-ibu tahu kan, bapak sekalian yang hadir, kita masih ingat peristiwa beberapa hari yang lalu tentang seorang polwan yang membakar suaminya itu, bukan? Tahu ibu-ibu? Apa yang kurang darinya? Tapi dia tega membakar suaminya itu, diikat, diborgol, kemudian dibakar. Dia minta ampun, minta maaf. Tapi apa yang terjadi? 90% tubuhnya terbakar. Gara-gara apa? Tidak lain, itu gara-gara judi slot. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang jujur kasih tahu suami saya ikut judi online? Ada tidak? Ada, tapi saya tidak angkat tangan. Maka kalau ini terjadi,
Apa yang kurang dari seorang polwan ini, bukan? Dia seorang aparat, dia seorang terdidik. Tetapi tabiat buruk suaminya telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang dia sedang diproses untuk dimasukkan dalam penjara. Keluarga rumah tangga hancur, anak-anak hancur, diri kita hancur, masa depan tidak punya harapan lagi. Itulah faktanya. Itulah yang kita sedang gumuli, ibu-ibu. Saya tahu kita semua berat sekali. Jangankan ibu-ibu mengubah suami, yang kami suami-suami ini pun, kalau tidak ada Yesus sungguh-sungguh, kalau dia seorang Kristen yang bukan sungguh-sungguh, takkan mungkin dia bisa mengubah hidup dan tabiat yang buruknya. Maka syukurlah kepada Tuhan kalau ada suami yang setia dengan Tuhan. Syukurlah 12 kali kepada Tuhan. Nyanyikan haleluya puji Tuhan. Kalau kita menyukai suami yang setia dengan Tuhan. Tapi jangan lupa juga ibu-ibu, suami-suami, kalau ada istri yang setia dengan Tuhan, yang ikut setia dalam pelayanan, bersyukur kepada Tuhan. Dukunglah dia. Naikkan syukur. Aku tak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Karena kunci kebahagiaan itu, kunci mengubah yang buruk menjadi baik itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kasus polwan itu tadi terjadi, apa Ibu kasih dalam Tuhan, dan sudah terjadi, pertanyaannya, jikalau hal ini terjadi dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang mengalami suami yang suka main judi slot ini, judi online ini, sekarang bagaimana sikap ibu-ibu setelah pulang dari sini nanti? Semoga saja ibu-ibu dapat menemukan jawabannya. Kalau suami saya menjudi, kalau suami saya suka judi online, kalau suami saya suka goyang rumah, kalau suami saya suka cabung ayam, kalau suami saya berpepaya, saya sekarang ikut retreat daerah Satu Sintang ini, nanti pulang bagaimana sikap? Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjawabnya. Dan kalau ikut dengan baik, nanti akan menemukannya. Karena itu berdoalah Tuhan, aku punya pergumulan sangat berat sekali. Keluargaku diambang kehancuran. Tapi aku akan ikuti kegiatan ini. Semoga pulangnya aku ada secerca harapan, akan ketemu bagaimana cara menjawab. Suami yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ini kan problem besar. Bagaimana ibu-ibu bisa menjadi seorang agen pelayanan yang prima, memberikan pelayanan prima dalam gereja, tapi di rumah tangga dia mengalami kekerasan? Bagaimana masalah ini bisa dijawab? Belum lagi dia pemalas, belum lagi dia pemabuk. Kalau ini sedang dihadapi, jangan ditanya bagaimana aku mengubah dia. Kan dengar baik-baik ibu. Mungkin juga ada ibu-ibu, ada cara lain yang paling baik adalah cerai saja. Begitu perceraian dilakukan, muncul lagi masalah baru. Kalau begitu, sumpahi saja dia cepat mati. Ditimpa buah sawit. Itu pun bukan solusinya. Kalaupun kita minta berdoa supaya karena umur mati timpa sawit, mati main bola misalnya, itu pun bukan solusi yang baik. Jawaban satu-satunya adalah masalah ini hanya bisa dijawab kecuali ibu-ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu masalahnya. Jangan tanya suami saya mengapa tak berubah, tapi ibu-ibu yang tak mau berubah.
Belum lagi suami yang kurang ajar. Bilang 1, 2, 3 suami kurang ajar. Nggak usah lah ya, jangan bilang suami kurang ajar. Ya memang betul. Ada istri-istri yang nggak mampu ngajar dia lagi. Memang kuranglah ajar dia gitu. Tapi kalau banyak diajar kan baik hidupnya. Suami-suami yang saya katakan tadi yang kurang ajar, yang nggak masuk ajar, bukan melulu dari sang suami itu. Ini pun tidak baik. Bukan melulu kesalahan dia. Tapi ada juga masalah seorang istri yang tak tahu diri, yang tidak pernah koreksi dirinya. Itu masalah kan? Istrinya kurang beres dengan mulutnya, kayak kereta api saja sepanjang hari, merocos terus. Koreksi dirimu. Halo ibu-ibu, koreksi diri ibu-ibu, amin. Itu masalahnya. Jangan mau suami saya berubah, tapi saya juga harus koreksi diri. Apa masalah yang terjadi? Kalau keluarga ibu-ibu sekarang sedang menuju kehancuran, koreksi diri dong. Mungkin saya yang salah. Karena itu, datanglah pada Yesus. Itu, kemudian tenang, sabar. Itu nasihat praktis. Tapi datang pada Yesus itu nasihatnya Tuhan. Tenang, sabar, itu nasihat praktis yang bisa dilakukan oleh orang percaya maupun tidak. Orang di sana yang tak mengenal Tuhan, dia tahu tentang nasihat ini. Tapi datang pada Yesus, hanya ibu-ibu Kristen di gereja Gemeji di Indonesia. Amin. Itu dia. Yang bisa memiliki nasihat itu datang kepada Yesus. Sabar, tenang. Waktu ibu-ibu melakukan itu, sebenarnya ibu-ibu telah berhasil mengubah diri ibu-ibu sendiri. Itu dia. Setelah itu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, tidak akan lama lagi suami ibu-ibu pun akan ikut berubah. Begitu menghadapi kenyataan yang sulit dalam rumah tangga, harusnya saya ini dipanggil untuk menjadi seorang ibu, seorang perempuan, memberikan pelayanan yang prima dalam gereja, membantu ibu gembala. Tapi apa yang bisa kulakukan ini? Menghadapi keluarga yang belum beres, suami saya yang temperamental, suami saya yang pemarah, suami saya yang pemabuk. Ini problem kita semua. Kalau ditanya satu-satu kita ini, pesertanya tadi mendaftar 290 orang yang mendaftar tadi sore. Kalau tanya satu-satu, jawabannya berbeda-beda. Apa problem suami ibu? Apa problem keluarga? Bagaimana suami ibu sekarang? Apa yang dihadapi? Apa yang dilakukannya? Mungkin kita satu malam ini, kalau disaksikan, kita tak akan putus-putus. Karena ini problem kita. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan ibu-ibu ini bisa menjawab semua problem ini? Ingat, masalah berat kita bukan berada di kebun sawit sana. Masalah berat kita bukan di kebun karet. Tapi masalah berat ibu-ibu menghadapi suami seperti Nabal. Jadi, kalau suami yang ibu-ibu sedang hadapi dengan kelakuan yang buruk, muncul dalam pertanyaan, ada apa dengan suami saya? Atau tanyakan, ada apa dengan saya? Masalah suami seperti Nabal, bukan karena maunya sendiri, tetapi ada andil seorang istri yang juga tidak beres mengurus rumah tangganya. Sebelum mengubah suami ibu-ibu, ubahlah diri ibu-ibu. Rubah diri kita dulu, maka suasana akan berubah.
kata saya. Robah diri kita dulu, maka suasana akan berubah. 1, 2, 3. Robah diri kita dulu, maka suasana akan berubah. Tadinya nak damai, coba lihat. Kalau ibu pemarah, emosional. Belum lagi dia ngomongin ibu gembalanya, belum lagi dia ngomongin gerejanya, belum lagi dia ngomongin temannya, belum lagi ngomongnya apa saja dia omongkan. Waktu dia ngomong seperti ini, apa yang dia omongkan itu ada masalah yang terjadi. Berhenti bicara seperti itu. Ketika kita berhenti, sebenarnya kita sedang mengubah diri kita. Suasananya kalau dirubah, suasana jadi berubah. Tadi dia nak damai, tadi cekcok, coba ibu sabar. Berubah kan suasananya? Tenang. Rumah tangga yang menuju kehancuran sekarang mulai menemukan jalan keluarnya. Tapi rubahlah diri kita dulu, maka suasana akan berubah. Ibu-ibu bisa catat, kasih tahu kepada suami. Banyak kita kalau ke gereja itu hanya bawa HP ya. Maka tanya tadi, siapa yang bawa kita? Coba angkat tangan. Ini problem kita sekarang. Mau tua, mau muda, ini problem. Bukan alasan mata saya tidak bisa melihat, tapi ini masalah. Ada apa yang kita tuliskan hari ini? Ini pertanyaan yang betul-betul. Ada apa sih sebenarnya yang kita hari ini gitu? Kalaupun tidak bawa kita ke gereja oke, tapi saya dengar firman Tuhan dengan baik. Ada catatan saya catat. Saya pernah ikut kebaktian seringkali baptis satu gereja. Kami dari Sintang ini berangkat. Pemerintah waktu buka Alkitab, yang buka saya, istri saya, anak saya, dan satu orang bekerja di situ. Yang lain tidak ada. Saya mungkin orang paling bodoh mungkin, karena saya tidak ikuti kemajuan. Tapi pelayanan saya jauh lebih maju. Ada apa yang kita orang Kristen hari ini? Kalau orang-orang tua, oke, saya bisa maklumi. Kalau anak-anak muda, anak remaja, kalau kita longgar, apa yang terjadi dengan gereja kita? Kalau orang-orang tua, pasti dia tahu kalau ke gereja itu buka apa, dia akan lihat apa. Nah mungkin orang tua main game kan, tapi kalau anak-anak muda dilonggarkan, jadi apa ini Kristennya? Coba lihat teman-teman kita dari Muslim itu, ada nggak mereka bawa HP ke masjid? Sandal pun mereka nggak bisa masuk ke gereja. Tapi kita, gereja, tempat pesta pora, minum, habis itu kita berkelahi di gereja. Sebenarnya ada masalah apa? Apa yang salah dari kita gereja ini gitu? Mengapa kok kita seperti ini? Mungkin ibu yang tahu, kemarin saya ceritakan yang perkawan yang berkelahi di gereja itu kan? Ada apa sebenarnya? Jadi ini problem ibu-ibu. Siapa saja nanti akan menjadi penyelenggara, maka robah diri kita dulu. Yang panitianya robah diri kita dulu sebelum saya menjadi panitia. Begitu. Maka suasana akan berubah. Jaga nama baik gereja, jaga nama baik Tuhan, itu paling utama. Jangan kita zaman media sosial ini divideokan. Ada retri perkawan di sana berkelahi divideokan. Jadi apa kita? Kita mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Banyak kita datang ke gereja, tapi tidak ada Yesus di hatinya. Ini problem. Pertanyaan besar, ada apa kita orang Kristen ini? Ada apa kita ibu-ibu Kristen? Robahlah cara kita. Rumah tangga yang sedang menuju kehancuran. Tanyakan, mengapa rumah tanggaku seperti ini? Adakah sesuatu yang harus berubah? Ada. Datang kepada Yesus kembali. Itulah jawaban satu-satunya. Selama ini aku ke gereja, tapi
firman Tuhan jauh daripadaku. Tidak pernah lagi. Coba ibu-ibu muda yang sekarang sedang menanti momongannya mau melahirkan, jangan kasih namanya Messi, Ronaldo. Kenapa? Karena tak pernah baca Alkitab. Makanya namanya Messi, Ronaldo. Coba dia baca Alkitab. Betapa banyak nama-nama dalam kitab raja-raja 1 Samuel. Saya kasih nama anak kami Ramel. Ibu-ibu bisa cari di shop di internet itu, hanya 3 orang di dunia namanya Ramel. Ini enggak namanya Messi, Ronaldo. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab, jadi nggak tahu mana nama yang akan dipakai. Ini memang Ramel tidak ada di Alkitab. Tapi saya pikir tidak mungkin nama saya Diki, semua nama Diki. Kenapa dia tidak kombinasi nama-nama kitab suci? Karena kita salah satunya kita tidak mau baca Alkitab dan kita tidak akan pernah tahu siapa tokoh-tokoh Alkitab yang dapat menjadi inspirasi bagi kita. Jadi, robah diri kita dulu, maka suasana akan berubah. Ulangi 1, 2, 3. Robah diri kita dulu, maka suasana akan berubah. Kita yang sekarang suka marah-marah, emosional, ngomong ngerocos sana sini. Sekarang obah, tahan diri, pulang dari sini. Sudah 1 minggu perubahan akan terjadi. Obah dulu diri kita, suasana yang berubah. Suami yang pelit, jangan dibicarakan di kebun sawit, jangan dibicarakan di gereja, jangan dibicarakan di tengah-tengah persekutuan. Istri harus menjadi istri yang bijaksana. Bagaimana menghadapi suami yang pelit? Caranya, dalam rumah tangga harus ada keterbukaan. Duduklah sama-sama, bicara dari hati ke hati, sampaikan dengan cara yang baik. Karena berhubung kita ada uang, bagaimana caranya begini? Belum lagi menghadapi suami yang punya tabungan tapi istrinya nggak tahu. Ini kan problem. Banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga kita. Makanya kita menjadi gereja. Ibu-ibu dalam gereja sulit akan menjadi apa dia dalam gereja. Karena problemnya dari rumah tangga tidak bisa diselesaikan. Apalagi mengurus gereja Tuhan. Kami hamba Tuhan kalau tak beres urus keluarga, bagaimana mengurus gereja begitu? Itu hukumnya. Kami harus beres dulu. Barulah bisa mau perubahan. Sama yang kita bapak ibu-ibu yang suka mau ini itu segala. Ubah diri kita dulu sebelum saya akan jadi apa nantinya. Supaya kita tidak jadi satukan. Kalaupun saya pernah salah ngomong, tapi jangan sampai saya berdosa. Itu hanya penilaian orang saja, karena dia tidak tahu apa isi hati ibu. Bagaimana menghadapi suami-suami yang punya tabungan tapi istri tidak pernah tahu? Disitulah letaknya. Bagaimana seorang istri yang bijaksana? Duduklah sama-sama, tenang, mulai bicarakan dari hati ke hati. Maka selesailah masalah ini. Tapi kan kita enggak. Ibu-ibu mau bertanya sesuatu dimulai dengan pertengkaran, maka apa yang akan diperoleh? Tujuan yang paling besar tak pernah tercapai karena kita tidak bijaksana. Beda dengan Abigail ini. Apa yang terjadi dengan Abigail? Dia menghadapi Nabal yang mencaci maki dia. Pesta pora, dia pemabuk, dia pemarah, dia laki-laki yang berkelakuan buruk. Tapi Abigail di tengah-tengah menghadapi suami seperti itu, dia tetap mencari solusi. Bagaimana aku ubah yang buruk ini menjadi baik? Walau pada akhirnya Nabal itu mati.
pasti ada masanya. Jadi ibu-ibu kasih dalam Tuhan, tantangan yang paling berat dalam hidup kita adalah bagaimana aku mengubah yang buruk menjadi yang baik. Bukan hanya tantangan ibu-ibu, tapi tantangan saya sebagai pelayan Tuhan ini juga banyak yang buruk. Tapi bagaimana aku ubah bisa menjadi baik? Saya tidak pernah malu untuk mengatakan saya buruk Tuhan, saya berdosa. Aku mau mengubah hidup ini. Saya tidak pernah malu berkata kepada Tuhan. Bagaimana kapal rumah tangga kita menuju kehancuran? Sedang menuju kepada kehancuran. Apa masalahnya? Sehingga kapal rumah tangga saya itu sedang berada menuju kepada kehancuran. Apa masalahnya? Ibu-ibu, sabarlah. Pulang dari tempat ini. Semoga ibu-ibu bisa menemukan masalahnya dan tahu bagaimana jalan keluarnya. Masalahnya, kalau kapal rumah tangga kita sedang menuju kepada kehancuran, masalahnya kita sudah lama sekali tinggalkan firman Tuhan. Saya ke gereja, tapi saya tidak pernah lagi yang namanya merenungkan firman Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Bukankah ada lagu kita yang sangat viral itu kan? Bagai batra tak berhaluan itu. Bisa tampilkan lagu itu? Apa ibu ini lagu di sini? Minggu-minggu kami nyanyikan lagu itu. Saya tersentuh hati saya. Itu saya dulu. Saya nggak jahat-jahat amat, tapi saya merasa dulu waktu saya melayani Tuhan, saya selalu abai membaca firman Tuhan. Awal-awal pertama saya melayani, tapi seiring dengan waktu, seiring dengan pengalaman melayani, saya tahu saya sudah banyak meninggalkan firman Tuhan. Karena itu saya kembali lagi. Hari ini kami jadwal 4 pasal, 1 hari 5 pasal. Saya sekarang sudah membaca kitab Mazmur 95. Jadwal kami yang harusnya pasal 42 hari ini 45. 1 tahun ini kami punya target bisa selesai. Memang saya hanya membaca sejak saya sekolah teologi, Bapak Ibu. Saya jujur, saya tidak pernah malu mengatakan saya hanya baru 4 kali setengah saja baru menyelesaikan kejadian Samuel Wahyu yang betul-betul tuntas. Kalau baca kitab-kitab Mazmur, kitab Amsal, satu-satu kitab itu selesai oke. Ada lagunya? Ini dia. Ibu-ibu semuanya, lagu ini sudah kita tahu semua bukan? Mari sama kita nyanyikan lagu ini. Bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman. Dari kata-kata lagu ini, ibu-ibu sudah menemukan jawabannya bukan? Mengapa kapal kita, rumah tangga kita sedang menuju kehancuran? Apa jawaban ibu? Karena apa? Karena ini. Mana teksnya? Selama kita tinggalkan firman Tuhan, itulah masalah yang terjadi pada berakhir kita. Ibu-ibu, pulang ke sini, bertobatlah. Ada amin? Bertobat. Yang tak pernah baca kita baca, kita pagi tidak pernah berdoa. Ajaklah anak, kalau suami tidak berdoa, doakan dia jangan mati saja. Tapi hidup kembali gitu. Ubah diri kita dulu, baru suasana akan berubah. Pulang dari sini, ibu-ibu sudah bisa menemukan jawaban. Mengapa batra saya sedang menuju kehancuran? Ini dia. Karena selama aku hidup meninggalkan firman Tuhan, banyak cobaan. Aku bagai kapal, tapi tidak punya haluan. Itulah masalahnya. Suami-suami yang hadir, bertobatlah. Kalau terlalu banyak menyakiti, hancurkan rumah tangga kita.
Ketika kita sudah tua, mau wariskan apa kepada anak-anak kita? Tapi doa, firman-Nya akan diingat oleh generasi sepanjang masa. Tapi kini jiwaku damai. Itu dia. Setelah ku temukan Yesus. Ini bahan pokok kita sebenarnya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, mau apapun bisa kita ubah hidup kita ini. Suami yang tukang kacau, suami yang pemarah. Tapi kalau sudah kutemukan satu-satu jawaban Yesus ada di hati, maka mulai kutemukan damai. Di jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Sejak pertobatanku terjadi Tuhan, sejak pertobatanku hidupku jadi baru. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya tak pernah ku gelisah. Terpujilah ibu-ibu pulang dari tempat ini. Kalau ibu-ibu sudah berubah, apa? Pulang, saksikan, sampaikan, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Maka ibu-ibu sudah 85% sudah siap menjadi seorang perempuan agen bergerak dalam kerajaan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah. Jawaban mengapa hidupku seperti ini? Pertama, aku sudah lama tinggalkan Tuhan. Mengapa hidupku sudah damai? Karena aku belum bertobat. Tapi sejak pertobatanku dimulai, aku kembali kepada Yesus. Hidup jadi baru. Berapa banyak suami-suami, ibu-ibu yang hidup kebiasaan memalukan. Tapi juga anak-anak seorang istri di sana. Bertobat. Saya juga bertobat melayani Tuhan. Maka aku bisa pimpin gereja Tuhan. Kalau saya tidak bertobat, bagaimana bisa pimpin jemaat Tuhan? Seorang hamba Tuhan yang masih berperilaku duniawi, bagaimana bisa pakai Tuhan? Bertobatlah. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak merampok, tapi akibat kita yang lalai, tak pernah membaca firman, lagu-lagu tidak pernah kita nyanyikan lagi, apalagi berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa pelayan kita tidak diberkati Tuhan. Mengapa ibu-ibu tidak diberkati Tuhan? Karena ibu-ibu sudah jauh dari Tuhan. Mengapa keluarga tidak diberkati Tuhan? Karena keluarga sudah tinggalkan Tuhan. Kembalilah. Sejak pertobatan